Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan mengenai teknologi yang telah kami buat. Sebelumnya mohon maaf karena kami tidak dapat karena ada beberapa anggota yang kondisinya COVID sehingga kami tidak dapat membuat video ini dalam satu tempat yang sama gitu. Kita harus membuat seperti ini. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dan pembagian tugas masing-masing anggota. Pertama ada Muhammad Ikrar Dafa. Ini anggota yang berkontribusi dalam melakukan konfigurasi dengan Telegram gitu, agar Telegram dan sistem yang kami buat terintegrasi dan dapat melakukan teknologi chatbot ini. Selanjutnya ada Bagus Dwi Prasetyo. Bagus Dwi Prasetyo ini berkontribusi dalam hal instalasi atau pemasangan alat-alat seperti servo dan juga pengadaan alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya saya sendiri yaitu berkontribusi dalam merancang source code yang dibutuhkan untuk teknologi smart bathroom ini. Dan terakhir ada Batullah. Ini anggota yang berkontribusi dalam merancang rangkaian komponen sensor dan aktuator serta controller tadi. Oke, selanjutnya ada penjelasan project. Ini akan dijelaskan oleh Bagus. Dipersilakan Bagus. Nah, jadi penjelasan proyek yang telah kami buat itu tentang smart bedroom. Nah, sebelum saya menjelaskan cara kerja dari smart bedroom itu sendiri, di sini smart bedroom memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk membatasi dan mengoptimalkan penggunaan air. Yang kedua, untuk membatasi dan mengoptimalkan penggunaan listrik. Yang ketiga, menjaga persediaan sumber daya air dan listrik di bumi yang semakin menipis. Nah, smart bedroom ini sendiri memiliki cara kerja yaitu di mana jika suatu kondisi bak air mandi itu kosong, maka keran akan secara otomatis hidup dan mengisi air hingga penuh. Dan setelah air penuh, maka keran akan secara otomatis mati dan buzzer berbunyi menandakan bahwa air yang di bak sudah terisi penuh. Yang kedua, itu ketika di suatu kondisi kamar mandi ada seseorang atau terdapat kegiatan di dalam kamar mandi, maka secara langsung bohlam akan menyala, yaitu dengan menerima suhu yang berada di badan kita, sehingga sensor akan menyala, bohlam akan menyala. Yang kedua, ketika sudah tidak ada kegiatan di kamar mandi, maka bohlam akan secara otomatis akan mati. Saya kembalikan lagi ke Alfariji. Selanjutnya di sini ada video yang telah kami buat sebelumnya, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sebagai kelompok 16 akan mendemokan sistem smart bathroom yang telah kami buat. Sebelumnya bisa lihat di sebelah kamar mandi saya itu. Untuk smart bathroom ini masih dalam keadaan mati. Untuk menyalakannya kita menggunakan bot Telegram dengan perintah Jarvis nyalakan smart bathroom seperti ini. Tadinya dikirim. Dapat dilihat bahwa sistemnya sudah menyala. Nah, bisa dilihat ini kerannya akan hidup ketika ember belum terpenuhi dan dia akan mati jika terpenuhi, dan bisa dilihat Nah, ketika sensor ultrasonic sudah mendeteksi air penuh, maka motor servo akan menutupnya kembali. Nah, selanjutnya saya akan mematikan sistem ini dengan menggunakan perintah Jarvis matikan smart bedroom seperti ini. Kemudian dikirimkan melalui bot Telegram. Maka sistem akan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kenapa kita bisa turn on atau turn off Arduino melalui bot Telegram. Karena
bisa dilihat di sini sumber daya dari Arduino dari sini itu terhubung sama relay yang di sini. Nah, relay ini terhubung dengan Node MCU. Node MCU terhubung dengan bot Telegram, sehingga jika ada pesan seperti Jarvis matikan sistem, maka si cara kerjanya itu Node MCU ini mengubah tegangan ke relay menjadi low, sehingga tegangan ke Arduino-nya terputus. Dan sebaliknya, ketika menghidupkan, maka ketika Jarvis hidupkan sistem, maka relay akan Node MCU akan memberikan tegangan kepada relay, sehingga daya ke Arduino tersambung kembali. Selanjutnya, saya dapat menghidupkan sistem ini dengan menggunakan perintah Jarvis nyalakan smart bedroom seperti ini. Nah, dapat dilihat kalau sistemnya ini sudah menyala. Selanjutnya, kita dapat menampilkan suhu dengan menggunakan perintah Jarvis tampilkan suhu seperti berikut. Nah, selanjutnya suhunya akan terlihat 28 derajat Celcius ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa lampu di kamar mandi bisa menyala dan hidup. Seperti kita lihat sekarang, keadaan lampu mati dikarenakan sensor PIR tidak mendeteksi adanya gerakan, sehingga lampu dalam keadaan mati. Dan jika ada gerakan maka lampu akan hidup karena sensor PIR melihat adanya gerakan yang ada di dalam ruangan ini, sehingga lampu bisa menyala dengan terang. Selanjutnya bisa dilihat di sebelah sini ada display untuk sensor suhu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai microcontroller, sensor, dan aktuator yang kami gunakan. Untuk microcontroller sendiri, kami menggunakan Arduino dan Node MCU. Untuk Arduino dijelaskan oleh Afif. Dipersilakan, Afif. Untuk tugas kali ini, kami menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebuah board yang menggunakan microcontroller ATmega 328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital. 6 pin digital ini dapat digunakan sebagai output PWM. Lalu masing-masing dari 14 pin digital Arduino Uno dapat digunakan sebagai masukan atau keluaran. Lalu 6 pin analog, dan terdapat juga sebuah koneksi USB untuk mengirimkan source code dari device ke Arduino Uno, dan sebuah konektor sumber tegangan untuk menghidupkan Arduino Uno. Lalu saya kembalikan ke Muhammad Al-Fariji. Selanjutnya ada Node MCU yang akan dijelaskan oleh Ikram. Dipersilakan. Nah, pada Node MCU kali ini kami menggunakan Node MCU ESP8266, yang mana Node MCU ini memiliki chip ESP8266 sehingga dapat menjalankan fungsi microcontroller dan juga terkoneksi ke internet. Nah, dengan kemampuannya terkoneksi ke internet, Node MCU ini dapat memiliki pin input dan output yang dapat dikembangkan menjadi aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Farizi. Selanjutnya ini ada sensor ultrasonic, bisa dijelaskan oleh Afif. Nah, di sini kita menggunakan sensor HC SR04, yang mana itu adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak dengan menggunakan ekolokasi. Di sini terdapat 4 pin, yaitu pin VCC sebagai sumber tegangan positif, dan pin trigger untuk membangkitkan sinyal ultrasonik, dan pin echo untuk mendeteksi sinyal pantulan, dan pin GND sebagai sumber tegangan negatif sensor. Lalu cara kerja sensor ultrasonik ini yaitu membangkitkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut.
Lalu gelombang pantulan ini akan ditangkap oleh sensor. Kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman dan penerimaan gelombang. Lalu saya kembalikan ke Alfariji. Selanjutnya PIR bisa dijelaskan oleh Bagus, dipersilakan Bagus. Sensor PIR. Sensor PIR merupakan singkatan dari pasif infrared, digunakan untuk mendeteksi sinar inframerah dari suatu objek. Nah, cara kerja dari sensor PIR ini itu menangkap pancaran inframerah. Kemudian pancaran inframerah yang tertangkap akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor piezoelektrik. Sinar inframerah mengandung energi panas yang membuat sensor piezoelektrik dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik inilah yang menimbulkan tegangan dan dibaca oleh analog oleh sensor. Nah, di sini kan di tubuh kita kan terdapat suhu, sehingga sensor PIR menangkap suhu yang ada di tubuh kita sehingga dia dapat menghidupkan bohlam secara langsung jika ada suhu yang diterimanya. Dan ketika suhu tidak ada diterima oleh sensor PIR, maka lampu secara otomatis akan mati. Saya kembalikan lagi ke Muhammad Alfariji. Selanjutnya sensor DHT11 dapat dijelaskan oleh Afif. Lalu DHT11 adalah sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan. Terdapat 3 pin, yaitu pin VCC, pin data, dan pin GND. Cara kerja sensor ini yaitu dalam bodi yang berwarna biru ini terdapat sebuah resistor. Resistor jenis ini memiliki karakteristik di mana nilai resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Maka semakin tinggi suhu ruangan, maka nilai resistansi NTC akan semakin kecil. Sebaliknya nilai resistansi akan meningkat ketika suhu di sekitar sensor menurun. Dan selain itu di dalamnya terdapat sebuah sensor kelembapan dan karakteristik resistif terhadap perubahan kadar air di udara. Selanjutnya saya kembalikan terhadap Muhammad Alfariji. Selanjutnya itu ada aktuator. Aktuator yang digunakan ini yang pertama adalah relay. Jadi relay ini ada beberapa bagian. Di sini ada pegas, ada per. Di sini ada lengan logam. Di sini ada switch. Di sini ada coil. Jadi cara kerjanya itu ketika relay ini diberi daya, maka ketika coil ini diberi daya, maka pada shading coil ini sebenarnya besi. Nah, besi ini akan timbul elektromagnetik. Sehingga karena ini menjadi magnet, maka akan menarik logam besi ini, sehingga yang tadinya logamnya berada di switch normal close akan berpindah ke normal open. Bisa dilihat di sini bahwa kabel dari bohlam ini tidak tersambung dengan daya, sehingga ketika tadi lengan logam ini ketarik sama medan magnet yang di sini, maka berpindah ke sini sehingga kabelnya akan tersambung gitu. Nah, ketika daya dihilangkan, maka magnet juga akan hilang di sini, sehingga lengan logam ini akan ditarik lagi sama si per ini sehingga akan berpindah ke normal close lagi, dan daya akan terputus kembali ke lampu sehingga lampu tidak menyala. Oke. Selanjutnya ada LCD. LCD ini bisa dijelaskan sama Ikram. Persilahkan Ikram. Nah, sebenarnya adalah LCD atau Liquid Crystal Display. LCD ini memiliki fungsi untuk menampilkan suatu nilai hasil dari sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi microcontroller. LCD yang kami gunakan ini berukuran 16x2 yang dapat menampilkan 32 karakter sekaligus, yang terdiri dari 2 baris, yang setiap barisnya dapat menampung 16 karakter. Nah, pada bot Telegram ini merupakan sebuah API atau application programming interface yang dapat mengintegrasikan sebuah chat dengan sebuah sistem. Nah, dalam kasus ini kami mengintegrasikan chatbot kami dengan sistem Smart Bathroom yang telah kami buat. Nah, cara kerjanya itu ID bot dan token dimasukkan pada program yang ada pada node MCU, sehingga chat yang dikirimkan pada Telegram akan diterima oleh node MCU. Kemudian kata-kata pada chat tersebut akan dibandingkan dengan kata-kata yang telah kami set pada program kami dengan menggunakan percabangan.
Nah, jika kata-kata tersebut sama, maka sensor atau akuator akan melakukan sesuatu. Nah, dalam kasus kami ini bot ini dapat mematikan, menghidupkan sistem serta menampilkan suhu pada handphone pengguna. Selanjutnya saya kembali kepada Alfarizi. Selanjutnya ini ada buzzer, bisa dijelaskan sama Afif. Silakan. Lalu kita terdapat aktuator yaitu buzzer. Buzzer yaitu komponen elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi suara, yang mana terdapat 3 pin yaitu pin GND, pin input output, dan pin VCC. Lalu cara kerja buzzer ini yaitu dia ketika mendapatkan aliran listrik yang mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut yang mengakibatkan terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara. Selanjutnya saya kembalikan terhadap Alfarizi. Selanjutnya sini ada aktuator servo. Ini saya sendiri yang menjelaskan. Jadi untuk servo ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada gearbox, di sini juga ada potentiometer, ada control circuit, di sini ada DC motor. Jadi cara kerja servo ini servo ini sebenarnya merupakan dinamo yang sudut elevasinya itu dapat diatur, sudut elevasi dari lengannya ini maksudnya. Nah, jadi besar sudut elevasi itu ditentukan sama lebar sinyal pulsa. Misalkan untuk sinyal pulsa 1 milisecond, untuk sinyal pulsa 1 ms, maka sudut elevasinya 0. Misalkan 1,5 ms, maka sudut elevasi berubah menjadi 90 derajat. Jika lebar pulsa 2 ms, maka berubah menjadi 180 derajat. Untuk mikro servo ini hanya dapat berputar 180 derajat. Yang digunakan dalam servo ini ada banyak jenisnya. Yang digunakan dalam teknologi smart bathroom ini adalah positional servo. Untuk menggerakkannya ini di sini ada DC motor, dia akan menggerakkan gear sehingga gear ini akan bergerak ke si lengan servo ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Ini akan dijelaskan oleh Bagus. Dipersilahkan Bagus. Jadi kelebihan dari smart bathroom yang telah kami buat yaitu yang pertama, dapat menghemat biaya listrik. Yang kedua, dapat menghemat biaya air. Yang ketiga, dapat mengurangi penggunaan air dan listrik secara berlebihan. Dan yang keempat, dapat membantu menjaga sumber daya simpanan air dan listrik yang berada di bumi. Next, kekurangan dari smart bathroom yang telah kami buat, yang pertama yaitu alat dan sensor mudah rusak jika adanya gangguan dari faktor luar, seperti air, benda tajam, dan lain-lain. Yang kedua, jika terdapat gangguan dari luar maka sensor-sensor bisa saja tidak berjalan semestinya. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan konsleting jika pengguna tidak benar-benar dalam merangkainya. Saya kembalikan lagi ke Muhammad Alfarizi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Setelah membuat teknologi ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, teknologi ini menggunakan 2 microcontroller, yaitu Arduino dan MCU tadi, 6 aktuator, dan 3 sensor. Nah, aktuator sama sensor ini terbagi dalam 2 microcontroller. Misal untuk sensor suhu akan tersambung dengan microcontroller MCU dan Arduino. Terus juga untuk servo itu terhubung dengan Arduino. Terus untuk buzzer terhubung dengan Arduino. Nah, untuk relay yang terhubung dengan Arduino akan terhubung ke MCU sehingga dapat mengendalikan arus daya Arduino melalui internet gitu. Dan yang kedua, teknologi ini dinilai dapat sangat efektif dalam hal penghematan sumber daya. Selanjutnya ada beberapa saran. Yang pertama itu sarannya itu sebelum mengaplikasikan, pastikan semua rangkaian listrik tertutup dan aman dari percikan air. Karena percikan air ini dapat menjadi salah satu penyebab konslet dari komponen. Yang kedua, menurut kami perlu diberi warning seperti rawan kesetrum, atau bisa juga diberi box khusus untuk mengurangi risiko kesetrum. Dan yang ketiga ini sebaiknya menggunakan keran yang mudah diputar atau mudah ditekan. Ini untuk memudahkan kerja servo. Presentasi dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.